Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan PKTI, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator sekaligus penyaji, Eva Puspitasari dengan NIM A41021021, Tiara Syaharani Mikanda dengan NIM A41021027, Salsabil Fadilah dengan NIM A41021051. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penulisan artikel ilmiah kami yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Matematika SMP. Adapun yang akan kami presentasikan meliputi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak model problem-based learning terhadap pembelajaran matematika pada siswa SMP. Salah satu dampaknya adalah siswa mampu menyelesaikan persoalan matematika secara kritis, sehingga dapat membentuk pengetahuan baru siswa mengenai pembelajaran matematika. Model ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah. Pada model ini, siswa membentuk suatu kelompok kecil dan menyajikan hasil diskusi. Dengan demikian, problem-based learning berperan penting sebagai solusi bagi guru mengatasi permasalahan di mana siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Melalui metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan cara pengambilan data sekunder yang diambil dari jurnal yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji, maka hasil analisis model pembelajaran problem-based learning ini bertujuan mengatasi permasalahan kesulitan siswa dalam mempelajari matematika. Guru dapat menggunakan problem-based learning sebagai alternatif untuk meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Adapun kata kunci yang kami gunakan adalah matematika, problem-based learning atau PBL, dan pemecahan masalah. Bagian kedua yaitu bagian pendahuluan. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Mata pelajaran ini memiliki tujuan untuk membentuk siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis, serta berkolaborasi secara efektif dalam menemukan solusi masalah. Selain itu, tujuan dari adanya pembelajaran matematika pada dunia pendidikan adalah matematika dapat memberikan pengaruh untuk membentuk kecakapan hidup. Matematika memungkinkan siswa untuk mengembangkan kecakapan berpikir dan berhitung melalui pemecahan masalah. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, banyak siswa yang tidak percaya diri dalam belajar matematika karena menganggap rumus dan perhitungannya yang rumit, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang suka belajar matematika. Sedangkan pada kenyataannya, matematika sangat penting dalam kehidupan. Maka dengan terus belajar dan berlatih soal matematika, siswa akan menjadi terbiasa dalam mengerjakan matematika dan memunculkan anggapan bahwa matematika itu mudah. Belajar dan pembelajaran adalah suatu hal yang sama dan saling berkaitan. Belajar merupakan proses mencari ilmu atau kegiatan untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, sedangkan pembelajaran mengarah pada konsep belajar dan mengajar. Namun, masih sering dijumpai kendala di lapangan. Hal ini disebabkan oleh munculnya masalah ketika siswa belajar matematika. Permasalahan ini bisa disebabkan dari penggunaan strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajaran yang kurang tepat. Selain itu, kecakapan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran yang sesuai sangat dianjurkan, karena model pembelajaran yang tepat dan sesuai dapat memotivasi peserta didik terdorong untuk berlatih memecahkan masalah matematika. Jadi, rasa malas siswa untuk belajar matematika berkurang karena secara bertahap muncul anggapan bahwa matematika itu mudah dipelajari, menyenangkan, dan penuh teka-teki.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti beranggapan bahwa proses pembelajaran yang selama ini digunakan dalam pembelajaran matematika belum mampu meningkatkan potensi keahlian memecahkan masalah. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL merupakan solusi yang tepat dalam merangsang siswa untuk belajar serta melatih kemampuan siswa untuk menemukan pemecahan masalah dengan tepat. Maka, rumusan yang tepat untuk penelitian ini adalah apa saja kelebihan dari model problem-based learning dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya jika diterapkan pada pembelajaran matematika SMP. Adapun bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Tiara Syaharani Mikanda. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam perspektif model problem-based learning yang bertujuan untuk mengetahui suatu deskripsi umum dari model problem-based learning pada siswa SMP. Artikel ini disusun berdasarkan metode literatur review menurut Ridwan et al. Pada tahun 2021. Menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian untuk mempelajari objek alami yang merupakan sarana utama data. Teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi atau kombinasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai orang, kelompok, atau fenomena. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah alat penelitian sekaligus hasil tulisan dalam bentuk kumpulan data atau ungkapan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Objek yang diteliti yaitu pengembangan, penerapan, dan pengaruh problem-based learning dalam pembelajaran matematika. Sedangkan yang dijadikan subjek adalah siswa SMP. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media dan keterangan lain yang berhubungan dengan model problem-based learning di SMP, seperti penerapan PBL dalam pembelajaran dan referensi mengenai pengaruh PBL terhadap kemampuan matematika siswa SMP. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah. Pada model ini, siswa berkumpul untuk membentuk suatu kelompok kecil dan mempresentasikan hasil diskusi untuk menemukan solusi permasalahan. Problem-based learning juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran melalui pemberian masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemberian masalah di sini adalah sebagai suatu cara untuk menstimulus siswa agar dapat menggunakan kemampuan akademik matematika mereka untuk memecahkan masalah. Model PBL ini bersifat interaktif dan mampu membentuk suatu kondisi belajar aktif. Pada dasarnya, model problem-based learning ini diawali dengan aktivitas peserta didik memecahkan masalah. Implikasi dari diterapkannya model PBL ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis, serta terbentuknya pengetahuan baru pada siswa. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kemampuan akademik siswa, terutama dalam menguasai matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematis yang diperoleh dalam pembelajaran matematika pada umumnya dapat diterapkan pula ketika memecahkan masalah lain atau mengambil suatu keputusan. Kemampuan tersebut membutuhkan kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Menurut Krulik dan Rudnick, Reski et al. Pada tahun 2019, mengklasifikasikan masalah matematika menjadi dua jenis. Yang pertama, masalah rutin adalah persoalan dengan wujud latihan harian dengan instruksi untuk menyelesaikannya. Yang kedua, masalah tak rutin, yang terdiri dari A. Masalah proses adalah masalah yang memerlukan perkembangan strategi untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi tahap pemecahan masalah. Kemudian B. Masalah teka-teki adalah masalah yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi di dalamnya.
Melihat pentingnya peranan kemampuan pemecahan masalah matematis, utamanya pada jenjang SMP, maka dibutuhkan usaha dari guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah menerapkan model pembelajaran yang tepat dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. PBL menjadi pilihan yang tepat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Model PBL ini mengarahkan siswa-siswa untuk mengerjakan soal praktis yang mengkonsolidasikan pengetahuannya, mengembangkan keterampilan berpikir dan bertanya, serta mengembangkan self-management dan self-esteem menurut Suprihatiningrum pada tahun 2016. Menurut Nuarta pada tahun 2020, tujuan model pembelajaran PBL antara lain yang pertama, meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, memiliki unsur pembelajaran edukatif yang dapat merangsang observasi dan interaksi dengan orang lain, sehingga siswa secara bertahap menyadari pentingnya aktivitas intelektual dan pembelajaran yang terjadi di kelas. Yang ketiga, mengikutsertakan siswa dalam penelitian yang meningkatkan pemahaman tentang fenomena dengan menafsirkan dan menjelaskan secara nyata. PBL menjadikan siswa lebih mandiri dan kreatif dalam belajar, memahami kebutuhan belajarnya, dan mau menggunakan perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah problem based learning menurut Karina Deniani pada tahun 2020. Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Pada fase orientasi siswa, guru menampilkan sebuah soal dan mendorong siswa untuk menyelidiki masalah tersebut. Soal yang disajikan dalam PowerPoint dapat mendorong siswa untuk memahami masalah. Guru kemudian mengajak siswa untuk menemukan ide untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di tahap ini, pendidik mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah secara kolaboratif dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 anak. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di tahap ini, pendidik menginstruksikan peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan yang ditampilkan, guna memperoleh informasi tentang cara penyelesaian yang tepat. Guru juga mengarahkan peserta didik guna mengeksplorasi berbagai sumber, sampai siswa memahami permasalahan dengan tujuan supaya siswa mampu mengembangkan idenya sendiri. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru mendorong setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Anggota kelompok lain memperhatikan presentasi dan bertanya apabila menemukan hal yang dirasa kurang jelas. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, guru memberikan analisis terhadap presentasi siswa tentang masalah matematika yang dikerjakan oleh setiap kelompok. Guru juga mengevaluasi kembali pendapat siswa dengan berdiskusi bersama sehingga siswa antusias dan aktif dalam mengungkapkan pendapatnya. Keunggulan dari diterapkannya problem based learning pada matematika SMP menurut Taufik pada tahun 2013. 1. Model problem based learning ini adalah model yang tepat untuk memahami isi pelajaran. 2. Memberikan pengetahuan baru sekaligus kepuasan bagi siswa. 3. Membantu peserta didik bagaimana cara menerapkan kemampuan matematis pada kehidupan nyata. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menyelesaikan dengan cara berpikir kritis, bukan hanya belajar dari guru atau dari buku materi saja. Yang kelima, model ini lebih mengasihkan, sehingga peserta didik lebih suka karena mampu mengembangkan kemampuan pemecahan matematis bagi peserta didik. Berikut tabel rancangan pembelajaran dengan problem based learning. Langkah pembelajaran orientasi siswa terhadap masalah. Siswa memperhatikan dengan seksama materi dari guru dan mencatat poin-poin utama materi. Guru menyajikan materi terkait suatu permasalahan pada suatu bab mata pelajaran matematika yang dikemas dalam sebuah PowerPoint yang menarik.
Siswa mencermati contoh permasalahan yang telah disajikan dalam PowerPoint dan mencoba mencari solusi permasalahan dengan cara yang mereka ketahui. Guru menyajikan sejumlah contoh permasalahan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mencoba memecahkan permasalahan tersebut dengan berbagai cara yang diketahui oleh siswa. Guru menyajikan masalah kontekstual. Langkah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dengan arahan guru membentuk suatu kelompok kecil. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam sebuah kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4-5 anak. Siswa mulai berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Langkah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Masing-masing anggota kelompok mendiskusikan permasalahan yang disajikan oleh guru. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan ide-ide dalam kelompok mereka. Masing-masing anggota kelompok menyampaikan pendapat tentang jawaban dari permasalahan. Guru menawarkan bantuan kepada kelompok mereka yang mengalami kebingungan atau kesulitan. Siswa-siswa dalam kelompok menanggapi dan mendiskusikan pendapat-pendapat dari setiap anggota kelompok, sehingga diperoleh satu pemecahan masalah yang tepat. Langkah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan. Guru membimbing setiap kelompok untuk mengembangkan hasil kerjanya sehingga dapat dipresentasikan di depan kelas untuk dibahas bersama. Langkah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa memperhatikan umpan balik serta penguatan dari guru. Guru menanggapi hasil presentasi masing-masing kelompok. Siswa bersama guru menyimpulkan penyelesaian yang tepat dari permasalahan. Guru memberikan penguatan dan penyampaian inti kesimpulan mengenai penyelesaian yang tepat dari permasalahan kontekstual yang telah disajikan di awal kegiatan. Siswa mengerjakan latihan soal yang telah disediakan sebagai bentuk penguatan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Model pembelajaran problem-based learning bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada kesulitan belajar matematika siswa. 2. Penggunaan model problem-based learning pada matematika memberikan pengaruh pada kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir logis, serta terbentuknya pengetahuan baru. 3. Guru matematika dapat menggunakan model problem-based learning sebagai salah satu model alternatif belajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan matematika secara matematis siswa. 4. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa, sebaiknya penerapan model problem-based learning harus dipelajari semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang maksimal. Berikut referensi yang digunakan kelompok kami sebagai bahan rujukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.